Throughout history, the Almighty has appeared unto a very few. Moses, Abraham, Joan of Arc, Bruce. Next summer, he will choose a new prophet to bring his message to the world. But God only knows why he chose Evan. Let it out, son. It's the beginning of wisdom. Who are you? I'm God. Yeah. And I want you, Evan Baxter, to build an ark. Building an ark is really not part of my plans here. No! Big one! I need to make a good impression at work. Gentlemen, good to see you. Evan, you look like a bum in a suit. Oh. Are you starting a Bee Gees tribute band? You gotta go shave. I can't shave. Whenever I shave, the beard grows right back in. That's what happens when you shave. But then you shave again. Don't worry, help is on the way. And if anybody asks, tell them Flet's coming. You want to build a boat? It might be something fun for the family. Go sailing on the lake. I don't know. Be great in case it floods or something. Evan Almighty. Oke. Halo semuanya, selamat datang di talk show online kita yang super seru dan pastinya edukatif ya. Hari ini tuh kita bakal ngadain pembahasan secara bareng-bareng ya, ngebahas tentang film yang lucu tapi ternyata tuh secara etika dalam banget artinya. Terus judul filmnya tuh Evan Almighty judulnya. Nah, film ini tuh dibintangi sama Steve Carell sebagai Evan Baxter-nya dan Morgan Freeman sebagai sosok Tuhan. Nah, pada talk show online kali ini kita punya dua kelompok guys. Yang pertama dari kelompok Lipo Karawaci ada Livia, Alicia, dan Felicia. Halo guys. Hai. Oke, dan kelompok kedua dari kelompok Palem Semi ada Celestial, Zoya, dan Kayla. Hai guys. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan etis yang berat-berat nih, kita bahas dulu ya isi ceritanya biar sebagai penonton kita tetap bisa keep up sama apa yang lagi kita obrolin. So, selamat menyimak. Oke, kita masuk ke pembahasan cerita filmnya dulu deh. Kita masuk ke kelompok Lipo Karawaci dulu. Livia, halo. Nah, boleh nggak ceritain singkat awal cerita filmnya tuh gimana? Oke, halo. Jadi film ini tuh emang ada tokoh utamanya, namanya itu si Evan Baxter. Nah, ceritanya si Evan Baxter itu emang kayak mantan pembaca berita gitu yang dia sukses banget lah, dan dia itu berhasil jadi anggota Kongres. Jadi dia emang jadi kayak seorang politisi gitu. Nah, ceritanya itu emang dia pindah ke kota baru, namanya Washington DC, sama dia pindah bareng istri sama anak-anaknya. Karena ya memang dia pengen jadi tambah sukses dan kayak pengen mengubah dunia gitu lah ya sebagai seorang politisi. Nah, itu juga aku ada dengar-dengar nih, katanya dia tuh minta doa ya untuk mengubah dunia, tapi ternyata jawabannya nggak sesuai ekspektasi. Emang bener? Iya benar banget, karena dia tiba-tiba didatangin karakter Tuhan yang diperankan oleh Morgan Freeman, tapi Tuhan itu nggak langsung bilang semuanya. Dia malah ngasih tahu tugas ke Evan buat membangun bahtera kayak kisah Nabi Nuh dulu. Nah, menindaklanjuti teman aku tadi bilang, di sini tuh muncul masalahnya, di mana Evan itu pikir kalau misalnya itu tuh cuma mimpi atau halusinasi aja. Tapi tiba-tiba jenggot dia tuh tumbuh sendiri, terus kayak alat-alat bangunan itu datang ke rumah, terus juga ada binatang-binatang yang mulai ngikutin dia kemana-mana. Bayangin lagi meeting DPR nih, terus tiba-tiba ada gajah lewat gitu kan. Nah iya, itu tuh bikin stres banget ya, itu bikin dia makin stres. Nah karirnya tuh emang kayak mulai hancur karena orang-orang tuh mulai pikir lah dia kayak aneh banget, kayak freak gitu loh. Bahkan kayak keluarganya juga mulai menjauh karena kayak ngerasa si Evan ini berubah total lah. Nah tapi
Intinya sih dia itu awalnya politikus yang kayak arogan banget atau egois, dan kayak sejak dikasih perintah dari Tuhan dia jadi orang yang humble banget lah. Gitu. Oke, sekarang gue penasaran sama kelompok Palem Semi nih. Cei, halo Cei. Menurut kamu konflik utama dari film ini tuh apa sih, Cei? Kalau menurut aku konflik utamanya itu karena dia harus memilih antara panggilan moral atau enggak tanggung jawab duniawi. Karena si Evan itu kan harus pilih antara menjaga reputasi keluarganya yaitu istrinya sama anak-anaknya, tapi dia juga tiba-tiba dikasih perintah sama Tuhan. Jadi pastinya dia bingung. Bener sih. Bener ya. Dan ternyata di balik itu semua tuh ada rencana besar. Di mana tuh bendungan yang mau diresmikan itu ternyata tuh nggak aman dan bisa menyebabkan banjir yang besar. Jadi Bahtera itu tuh sebenarnya untuk nyelamatin orang-orang. Persis kayak cerita Nabi Nuh. Iya, dan menurut aku bagian yang paling menyentuh itu waktu keluarga Evan akhirnya sadar kalau Evan tuh sebenarnya nggak gila dan paham kalau dia cuma lagi berjuang untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Oke, berarti kalau misal kita simpulin, film ini tuh bukan cuman soal bikin kapal gede aja kali ya. Iya, tapi film ini tuh soal iman, tanggung jawab, dan pengorbanan, apalagi buat Ivan yang awalnya gila kerja dan cuma peduli penampilan luar kan. Proses ini tuh benar-benar ngancurin egonya buat belajar peduli sama hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, juga ngebahas tentang bagaimana doa kita tuh bisa dijawab dengan cara apapun, termasuk cara yang gak nyaman sekalipun. Itu sih dalam sih. Kadang tuh kita kan ke Tuhan kayak, Tuhan kasih kita kesabaran, dikasih ujian gitu kan. Atau enggak kita minta ya Tuhan minta kesempatan, dikasih tantangan. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih garis besar ceritanya. Dari sini kita udah kelihatan kan problem etisnya. Kenapa Evan itu percaya Tuhan, kenapa dia tetap bangun Bahtera walaupun hidupnya berantakan, dan secara teori etika tindakan dia itu termasuk kategorinya apa. Nah, kira-kira kalian semua udah siap belum nih masuk ke pertanyaan utamanya? Siap. Oke. Oke, kita masuk lagi nih ke pertanyaan yang pertama. Kita mulai dari kelompok Lipo Karawaci dulu deh. Liv, menurut kamu apa sih yang bikin Evan itu percaya kalau karakter yang diperanin sama si Morgan Freeman itu bener-bener Tuhan? Nah, menurut aku Evan itu percaya karena ada banyak kejadian supernatural yang emang gak bisa dijelasin secara logika. Misalnya nih, tiba-tiba dia punya jangka panjang, terus alat-alat bangunan tuh tiba-tiba bisa datang sendiri walaupun udah dia buang tapi datang lagi. Terus kayak binatang-binatang tuh mulai ngikutin dia lah. Jadi itu menurut aku termasuk salah satu fenomena hal-hal yang kayak mustahil bisa tiba-tiba terjadi. Itu adalah fenomena yang buat si Evan itu bisa jadi percayalah sama Tuhan dan yakin kalau Tuhan tuh beneran nyata dan hadir di dekatnya. Itu sih. Berarti bukan cuman halusinasi doang ya? Nah, iya bukan. Ini karena tanda-tandanya itu konsisten, terus kayak terus-menerus, bahkan doanya dia yang sebelumnya tentang ingin mengubah dunia dijawab juga dengan cara yang nggak disangka juga gitu sama Tuhan. Aku tambahin nih ya, jadi menurut aku sosok Ivan itu percaya karena Tuhan di film itu juga tahu hal-hal pribadi tentang dia. Sosok Tuhan ini tuh bisa nyebutin hal-hal personal yang benar-benar cuman Evan aja yang tahu. Jadi ada aspek yang maha tahu yang bikin Evan sadar, oh nih orang nih bukan orang biasa aja. Gimana tuh? Aku juga mau nambahin dong. Di sini tuh aku mau highlight kalau misalnya Tuhan di film ini itu nggak maksa Evan buat langsung percaya sama apa yang terjadi, tapi dia kasih juga prosesnya. Jadi kayak kepercayaan Evan itu nggak langsung yang kayak aduh gue nggak percaya, tapi kepercayaan Evan itu dibuat dan muncul perlahan-lahan karena Evan mengalami pengalaman langsung. Setuju sih. Jadi emang menurut gue juga kepercayaan itu lahir dari pengalaman personal dan tanda-tanda ya, bukan cuman omongan doang. Menarik banget nih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua.
Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua yaitu Ale. Alicia, kenapa sih Evan itu tetap bikin Bahtera walaupun dia tuh tahu itu tuh bakal ngancurin karir politik dan keluarganya? Menurut aku karena dia merasa itu adalah panggilan moral, dia percaya kalau itu tuh tugas dari Tuhan. Jadi menurut dia ada rasa tanggung jawab yang lebih tinggi daripada sekedar karir hidup dia aja. Nah, aku juga izin nambahin ya. Aku tuh mau highlight juga kalau misalnya awalnya tuh Evan tuh nolak loh guys. Tapi kayak semakin dia jalanin, dia ternyata makin sadar kalau misalnya hal-hal yang dilakuin sama Tuhan ini bukan buat Evan aja, tapi ada ancaman banjir dan juga ini tuh sebagai tujuan untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, tapi jujur ya, secara etis ini tuh emang kayak dilematis banget ya. Karena kayak di satu sisi dia tuh punya tanggung jawab sebagai ayah dan suami, tapi di sisi lain dia juga punya ada tanggung jawab gitu secara spiritual lah. Di sini deh guys, drama guys. Jadi kalau misal kalian di posisi Evan nih, kalian tuh pilih keluarga atau panggilan moral besar? Jujur bingung banget sih, bakal bingung banget. Iya, artinya kan film ini nggak cuma lucu kan berarti, tapi bikin kita mikir juga nih tentang prioritas dan tanggung jawab kita juga gitu kan. Oke, sekarang kita bakal pindah nih ke grupnya Palem Semi. KCI, halo KCI. Menurut kamu nih Kak, etika normatif apa yang cocok buat nganalisis film ini? Menurut aku ada satu yang paling cocok untuk dipakai yaitu etika deontologi. Jadi itu tuh dipikirkan oleh seorang pemikir dari Jerman yang bernama Immanuel Kant. Kenapa emang bisa itu yang menurut kakak paling cocok emang? Karena deontologi ini itu menekankan kewajiban. Nah si Evan itu kan juga membuat Bahtera itu dia tuh udah gak memikirkan untung ataupun rugi lagi. Tapi karena dia ngerasa bahwa ini perintah Tuhan, jadi itu sudah menjadi kewajiban dia gitu. Nah, aku tuh setuju banget karena kalau kita pakai utilitarianisme, mungkin orang akan bilang kalau ngapain sih bikin Bahtera kalau belum tentu banjir. Tapi Evan tuh tetap melakukannya karena itu benar secara moral menurut keyakinannya dia sendiri. Gitu. Ya, kalau dalam deontologi, tindakan itu kan dinilai dari niatnya ya. Di sini kan niat Evan taat atau menyelamatkan orang, bukan untuk mencari keuntungan. Berat sih. Tapi keren banget, jujur. Jadi fokusnya bukan hasil, tapi kewajiban dan niatnya gitu kali ya. Oke, ini pertanyaan apa ya? Aku sebut ini pertanyaan pamungkas. Zoya, apa kelebihan dan kelemahannya? Konteksnya etika normatif yang dipilihnya ya. Oke, jadi menurut kami kelebihannya itu tuh kalau deontologi itu tuh tegas dan konsisten. Jadi orang tuh jadi punya prinsip yang kuat dan dia tuh nggak bakal gampang goyah. Oke, aku mau nambahin kelemahannya ya. Kalau kelemahannya itu kadang tuh terlalu kaku. Misalnya dalam film, Evan nih hampir kehilangan keluarganya karena terlalu fokus sama kewajibannya. Bener tuh, aku juga setuju. Karena kalau kita cuma fokus ke kewajiban, tapi kita nggak memikirkan dampak yang bisa terjadi, nanti bisa aja orang-orang terdekat itu juga kita sakiti gitu. Jadi bisa dibilang deontologi itu sebenarnya kuat secara prinsip ya, tapi kadang kurang fleksibel dalam situasi kompleks. Nah, iya. Wah, menarik banget sih. Dari film komedi ternyata kita bisa bahas soal iman, tanggung jawab, sampai teori etika dari Immanuel Kant segala. Berarti kan kesimpulannya film Even Almighty ini ngajarin kita kalau ngelakuin hal yang benar itu nggak selalu gampang. Kadang harus berani kehilangan sesuatu dulu sebagai pengorbanan. Oke, terima kasih kepada kelompok Lipo Karawaci dan Palem Semi. Kalian keren banget jawabannya dan sangat-sangat mudah untuk dimengerti sebagai
Saya sebagai moderator kali ini juga merasa senang bisa ngobrol sama kalian. Dan buat yang nonton, jangan cuma ketawa waktu lihat film ini, tapi coba kalian pikirin juga. Kalau misal kalian di posisi Evan, apa yang akan kalian lakukan? Sampai ketemu di talk show berikutnya. Bye-bye. Bye.